Shalom guys, kali ini saya mau berdoa khusus bagi kamu yang membutuhkan pekerjaan. Amin. Nah, sebelum saya berdoa, saya pengen ngasih renungan singkat buat kamu semua. Jadi yang pertama, bekerja itu bukan sebuah hukuman atau kutukan, ya, tapi berkarya. Berkarya bagi Tuhan, melakukan yang terbaik. Ya, Allah sampai hari ini pun masih bekerja, guys. Amin. Jadi bekerja itu bukan hukuman dan kutukan ya. Sebab kutuk kita, hukuman kita sudah ditanggung Yesus di kayu salib. Nah, nanti gini guys, kalau kamu sudah bekerja, jangan sia-siakan ya. Bekerjalah memberikan yang terbaik. Yang apa? Yang terbaik. Jangan bekerja asal-asalan guys. Nanti kalau asal-asalan kamu gampang turun, gampang dipecat, gampang kehilangan pekerjaan. Nah, tadi saya bilang kalau kamu sudah bekerja nanti, bekerjalah yang terbaik. Lakukan dengan segenap hati memberikan yang terbaik. Contoh, jangan suka telat. Ya, terlambat sekali-sekali karena sakit, karena ada halangan tertentu, oke. Tapi jangan sering telat. Katakan amin. Lalu jangan suka ngeluh di kerjaan. Tunjukkan bahwa kamu bergairah. Kamu punya niat bekerja dengan baik. Sebab gini guys, bos, manajer, pimpinan itu nggak suka kalau punya anggota, karyawan yang suka mengeluh. Dia sebel banget, lu mau kerja nggak sih? Ya, jangan suka mengeluh, bersyukur dan semangat. Tunjukkan gairahmu, tunjukkan passionmu dalam bekerja, bosmu akan senang. Ya, lalu bekerja pakai hati, sungguh-sungguh. Ya, lalu jangan kalau ada bos bagus, kalau nggak ada bos asal-asalan. Jangan, itu orang munafik, bermuka dua. Tidak disukai atasan. Kalau atasan sampai tahu kamu seperti itu, dia akan kecewa dan dia akan percaya sama kamu lagi. Ya, dilihat bos atau tidak, dilakukan yang terbaik. Amin. Lalu perhatikan karakter kamu. Ya, jangan songong, jangan melawan atasan, jangan jadi pemberontak, jangan sombong, jangan seenaknya. Nanti biasanya gini, kalau kamu punya keahlian, wah bosmu senang kamu cepat dapat posisi naik. Tapi karaktermu itu menentukan kamu di atas lama atau sebentar guys. Kalau kamu suka ngelawan ya, walaupun kamu hebat nih, lalu kamu suka sombong, arogan, seenaknya, kamu gampang diturunin guys. Ya. Oleh sebab itu saran saya, kamu harus punya karakter yang baik. Supaya kamu stay di atas, bahkan bisa naik. Kamu harus punya attitude yang baik. Amin. Ya, tata krama yang baik. Menghargai orang yang baik. Itu cepat naik guys. Amin. Lalu, gini, perhatikan baik-baik. Setiap tugas, setiap kerjaan yang diberikan kepada kamu, yang dipercayakan kepada kamu, kamu lakukan yang terbaik, hasilnya harus sangat bagus. Pokoknya gini guys, apa yang kamu lakukan, yang kamu kerjakan, harus yang paling bagus. Lebih dari orang kebanyakan. Alkitab bilang, lakukan lebih dari yang diharapkan. Kalau bos maunya segini nih, kamu lakukan lebih tanpa hitung-hitungan. Nanti bos mungkin gak muji kamu, tapi dalam hati dia akan berkesan. Wih, ini keren banget nih. Selalu kalau saya kasih kerjaan, dia bagus selesainya. Capek target, melakukan yang terbaik. Wah, guys, mungkin kamu bingung. Pastor, gimana caranya? Caranya mengandalkan Tuhan. Karena Alkitab bilang, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Ya. Tuhan, aku dapat proyek ini. Apa yang harus aku lakukan? Lalu jalan. Sesudah doa dalam hati saja. Jalan. Lalu kamu bisa tanya Tuhan, kapan mulainya? Jadi segala sesuatu. Ya, tanya Tuhan, minta pimpinan Tuhan. Andalkan Tuhan. Maka kamu akan diberkati. Maka kamu akan berhasil. Katakan amin. Ya. Nanti kalau kamu selalu melakukan yang terbaik, hasilnya selalu kamu baik, bos gini, ini keren ini. Lalu ketika ada peluang jabatan lowong di atas,
mungkin orangnya resign, keluar kerja, ada jabatan yang kosong. Pasti kamu yang naik dipromosikan. Kenapa? Karena selalu kamu excellent. Hasilnya selalu bagus. Jadi prinsipnya gini guys. Pokoknya saya pegang apapun harus sangat bagus hasilnya. Saya pernah kerja, ikut orang di perusahaan. Saya punya prinsip ini guys. Dan promosi itu selalu datang guys. Amin. Daniel 6 ayat 4. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Melebihi guys. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Nah, kata roh yang luar biasa dalam bahasa Inggris itu spirit of excellence. Apa? Semangat unggul. Lakukan yang terbaik. Semangat unggul. Kalau dia kerjakan, selalu hasilnya sangat bagus. Sangat bagus garis bawahi. Bukan hanya bagus, sangat bagus. Nah, lalu guys, setelah kamu punya pekerjaan yang baik, gaji yang baik, kamu harus bisa mengelola keuangan. Ada pos-pos keuangan yang harus kamu pikirkan dengan matang. Jangan kamu gajian berapa habis segitu juga. No, itu nggak bijak. Nanti kamu gampang jatuh miskin. Gampang kekurangan. Gampang punya hutang. Ya, Alkitab mengajarin, ingat di zamannya Yusuf itu ketika ada 7 tahun kelaparan, 7 tahun kelimpahan, Yusuf disuruh Tuhan menyimpan 1/5 ya di masa kelimpahan. Artinya 20% dari yang didapatkan itu disimpan. Sehingga waktu kekeringan datang, Yusuf dan Mesir aman daripada krisis itu. Nah, kamu minimal harus punya tabungan 20%. Minimal ya guys. Ada orang yang gini, saya mau pakai gaji saya hanya 20%. Yang 80% saya tabung dan saya kelola. Saya belikan emas sedikit, saya tabung sedikit, nanti saya simpan sedikit. Jadi dia menahan diri. Nanti uangnya banyak, baru dia keluar kerja bisa dibuat modal sehingga pendapatannya bisa naik. Dia jadi bos. Dia jadi punya perusahaan dan lain sebagainya. Harus bijak mengelola uang. Katakan amin. Ya, kadang-kadang kalau kita nggak bisa mengelola uang guys, seringkali gaji berapapun kita akan kekurangan terus. Betul ya? Gaya hidup bahaya. Jangan gaya hidup terlalu boros. Ya, menghambur-hamburkan uang. Beli-beli konsumtif dan yang nggak perlu. Amin. Mari kita datang sama Tuhan, kita berdoa bagi kamu yang membutuhkan pekerjaan. Taruh tanganmu di dada, saya mau berdoa buat kamu. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa untuk teman-teman yang menyaksikan video ini, yang sedang membutuhkan pekerjaan. Oh Tuhan, kami datang kepadamu. Kiranya Engkau menolong mereka, mengulurkan tangan-Mu Tuhan. Mereka biar mendapatkan pekerjaan yang dari Tuhan. Tuhan bantu mereka, buka jalan. Mungkin mereka akan ketemu dengan orang yang tepat. Mungkin mereka ketemu dengan kesempatan yang terbuka. Mungkin mereka akan dibukakan jalan lain oleh Tuhan. Sehingga mereka dalam waktu dekat ini akan mendapatkan pekerjaan. Mereka nggak pengangguran lagi dalam nama Yesus. Mereka mendapat pekerjaan dengan baik yang cocok buat kehidupan mereka. Dalam nama Yesus mereka menerima pekerjaan yang daripada Tuhan. Dan hamba berdoa ketika mereka dapat pekerjaan, mereka melakukan yang terbaik. Excellent. Mereka dapat mengelola keuangan juga dengan baik. Sehingga hidup mereka mengalami kelimpahan, kejayaan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Percaya dengan iman bahwa pekerjaan sebentar lagi akan kamu terima dari Tuhan. Tapi tetap berusaha. Lakukan bagianmu. Apa? Mungkin kamu melamar, kasih tahu orang-orang saya membutuhkan pekerjaan. Sebar lamaran di perusahaan-perusahaan. Atau kamu mulai bisnis pekerjaan yang baru, doa dulu, melangkah bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus.